wabarakatuh. Ini mau mulai langsung atau teman-teman dulu Ustadz? Sebelumnya saya mohon maaf, ini sebelah saya ada tahlil di suaranya agak sedikit. Kita buka aja. Ya, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa yang terhormat kepada pemateri kami pada malam hari ini, Bapak Dr. Rizza Muqtada M.Hum. Dan yang terhormat founder kami, Kris Foundation, yaitu Ustadz Najih Aromaboni. Kemudian segenap teman-teman Kris Foundation dan teman-teman yang telah bergabung di acara kami pada malam hari ini, saya ucapkan mohon maaf, suara saya terdengar? Terdengar, Pak Azmi. Oke. Terdengar, Pak. Oke. Mungkin langsung kuratornya nggak sesuai benar. Mohon izin ke Ustazah Sofi yang berhalangan. Saya minta doanya agar beliau segera diberikan kesembuhan. Ini saya memberikan beliau sementara. Oke. Mohon maaf sebentar. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rizza yang telah memberikan kesempatan waktunya kepada kami, memberikan ilmu kepada kami, yang mana kita menunggu ilmu yang beliau berikan kepada kami. Dan tema pada malam hari ini sangatlah menarik ya, karena kita akan beliau yang masih hangat, yang mohon maaf baru terbit bulan ini deh Pak, yang berjudul Milenarianisme Islam, Historisitas Hadis tentang Imam Mahdi dalam tradisi Sunni dan Syiah. Buku ini merupakan hasil dari perubahan disertasi beliau, dan buku ini juga termasuk yang masih hangat baru terbit bulan Februari ini oleh penerbit Mizan. Dan buku ini sangat menarik ya, sangat menarik karena jika kita membuka atau membaca narasi singkat yang tertulis pada sampul belakang buku, di situ tertulis bahwa yang pilih ya, selalu dibicara. Ya, Imam Mahdi dikenal untuk menegakkan keadilan di zaman kekacauan. Akan tetapi posisi konsep Imam Mahdi ini tidak diterima oleh secara mufakat oleh seluruh umat muslim.
baik sebagian yang meyakini, ada pula sebagian yang menolaknya. Nah, ini sangat menarik ya teman-teman, karena kita akan bertanya atas apa sih yang sebetulnya status atau posisi ini gitu. Nah, sebelum untuk membahas ini, saya akan membacakan data singkat tentang pemateri ini pada malam hari ini, yaitu Bapak Rizza Muqtada M. Hum. Beliau ini lahir di Kudus. S1 beliau tempuh di UIN Wali Songo, Semarang. Kemudian beliau juga yang mengajar di IAIN Kudus. Kemudian untuk S1 dan S3 beliau di UIN Sunan Kalijaga. S2 ini mengambil konsentrasi studi Al-Quran dan Hadis. Kemudian S3 beliau juga studi Al-Quran dan Hadis. Ini sungguh luar biasa ya. Karena beliau ini sungguh produktif. Kalau kita searching di Google Scholar tentang karya-karya beliau, ternyata beliau ini sungguh produktif. Bisa menjumpai karya beliau itu sekitar 80-an karya jurnal ya Pak. Masya Allah sekali. Itu tentang baik itu tentang hadis maupun tafsir dan lainnya. Oke, untuk masuk ke langsung saja ke Bapak Dr. Rizza, kami persilahkan untuk waktunya. Semoga Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat dari Chris Foundation ya, dan juga para pecinta kajian Al-Qur'an maupun hadis di seluruh tanah air yang saya hormati juga. Namun sebelumnya saya mohon untuk yang akun, saya kebetulan di sini pakai 2 akun karena yang saya pakai aktif ini pakai HP ya. Tapi kalau saya mencoba untuk pakai HP ini untuk share screen-nya agak kebingungan ini ya. Ini sehingga saya harus membuka laptop. Tolong untuk akun yang IAIN Kudus memakai foto profil saya dijadikan co-host. Jadi nanti saya bisa share screen dari sini. Gitu. Oh, sebentar. Okay. Yang IAIN Kudus ya. Oke. Ya, terima kasih, Ampun. Nah, ini saya akan mulai share screen terlebih dahulu ya. Nah, oke. Sudah kelihatan belum screen-nya? Belum, Pak. Belum kelihatan. Oke lah. Nampaknya kalau agak lemot di sini, ya, sehingga saya memang harus pakai HP karena untuk koneksinya lumayan lancar kalau pakai HP. Kalau pakai laptop agak bermasalah ini. Jadi nanti bisa minta tolong untuk Mbak Lim atau siapa nanti yang bisa share screen saya. Tadi saya sudah kirim ke Mbak Azmi sama Senata yang jadi host itu. Mungkin bisa dibantu untuk share screen. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu untuk share screen-nya dan materinya nanti bisa di-share di
di Zoom meeting. Oke. Nah, ini saya terlebih dahulu bercerita terkait dengan kenapa buku ini kemudian diterbitkan oleh Mizan ya. Jadi setelah saya selesai program doktor saya pada tahun 2018 kemarin, beberapa promotor dan beberapa penguji itu menyarankan agar ini diterbitkan di penerbit yang punya nama lah, kan begitu. Nah, disarankan coba ke Mizan. Gitu. Akhirnya saya benar serius saya tindak lanjut di Mizan. Dan setelah direview oleh beliau Prof. Oman Fathur Rahman dan Pak Fuad Jabali, akhirnya naskah ini bisa diterima dan diterbitkan oleh Mizan melalui seri Teroka, ya, melalui seri Teroka. Namun di dalam proses penerbitannya ini saya harus rubah, bukan menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa akademis ya, sekalipun coraknya masih terlalu akademis, tapi bahasa-bahasanya tidak bukan bahasa-bahasa yang berat lah ibaratnya gitu. Tapi nanti kalau memang masih berat ya mohon dimaklumi kan begitu. Oke. Nah, saya berbicara terkait dengan milenarianisme ini karena saya melihat adanya beberapa orang dalam waktu belakangan ini ketika terjadi konflik politik ya, itu banyak orang yang mengaku diri sebagai Al-Mahdi. Ya, mengaku diri sebagai Al-Mahdi. Bahkan terakhir kemarin itu sempat video viral ya terkait dengan adanya orang yang mengklaim bahwa Habib Rizik Syihab itu sebagai Al-Mahdi. Nah, jadi sepulang Habib Rizik ke Indonesia itu kemarin ada yang kemudian mengklaim diri ya sebagai Al-Mahdi, sebagai Al-Mahdi Al-Muntadhar, sehingga seluruh umat Islam harus berbaiat kepadanya. Nah, sebelum itu pun ada di Monas di Indonesia ya, itu ada sekelompok orang yang memakai baju-baju hitam itu kemudian mendeklarasikan diri sebagai Al-Mahdi. Ya, lah saya kemudian lacak, ini kok pengaku Mahdi banyak sekali dan mereka melakukan apa ya jenengnya? Claiming bahwa nubuatan yang ada dalam hadis itu adalah dirinya. Nah, jadi di sini saya melihat kok nampaknya ini hadis ini harus ditarik kepada wilayah politik kan begitu. Nah, sehingga saya di sini bertanya sebenarnya siapa sih Al-Mahdi itu? Nah, begitu. Atau jangan-jangan ini teologi yang bermasalah kan begitu, atau teologi yang bermasalah kan begitu. Akhirnya saya mencoba untuk melacak sumber dari Al-Mahdi itu sendiri. Saya melacak, pertama saya harus melacak dari Al-Quran. Karena biasanya kalau dalam Islam itu kan sumber teologi utama itu kan Al-Quran. Nah, namun ternyata yang saya tidak menemukan sama sekali terkait dengan nama-nama Al-Mahdi itu. Siapa ini Al-Mahdi? Tidak ketemu. Kemudian saya lanjutkan untuk mencari di hadis, ya, mencari di hadis. Akan tetapi di hadis itu ternyata saya tidak menemukan hadis, ya, yang kemudian secara spesifik dia menjelaskan utuh all out terkait dengan Al-Mahdi itu. Itu parsial-parsial. Akhirnya saya menemukan banyak hadis. Ya, banyak hadis. Lah, uniknya dari sekian hadis ini, ya, dari sekian hadis, pokoknya sekitar kalau saya kumpulkan, itu sekitar 33 hadis. Narasinya terkadang berbeda satu sama lain. Uniknya di sini dari ke-33 tema hadis tersebut, ternyata saya tidak menemukan sama sekali di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini malah justru saya tertarik ini. Katanya kalau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu meriwayatkan, kan katanya kita paling afsah ya. Jadi kalau ini meriwayatkan, otomatis teologi ini memiliki
sumber yang kuat kan gitu. Tapi kenyataannya dua kitab ini tidak meriwayatkan. Bahkan di dalam narasi Nasa'i pun juga nggak ada. Jadi dari kutubus sittah itu hanya ada 3 kitab yang meriwayatkan. Nah, namun demikian banyak para kelompok Islam ini, ya, yaitu kemudian mempercayai. Nah, kemudian saya lacak lagi, apakah ini ada di dalam kitab hadis-hadis yang lain, misalnya. Ternyata saya lacak juga. Ya, saya lacak ada di Musnad Ahmad bin Hambal, ada. Kemudian saya mencoba melacak paling tua. Paling tua itu ternyata ada dalam kitabnya Nu'aim bin Hamad, ya, di dalam kitab Al-Fitan itu. Dalam kitab Al-Fitan itu paling lama, jadi narasi yang saya temukan paling awal di situ. Nah, sehingga di sini saya melihat ini kok hadisnya ada yang bermasalah. Karena setelah saya lakukan kritik hadis, ternyata banyak perawi itu, bukan perawi, jalur sanadnya itu memiliki jalur sanad yang tunggal. Tunggal. Hanya ada satu yang ya itu paling 3 jalur lah, namanya 3 jalur. Dan itu yang justru paling terkenal. Nah, nanti di slide paling terakhir itu saya gambarkan skema sanadnya itu. Nah, sehingga saya lacak di sini. Karena hadis bermasalah, tapi kok banyak sekte yang kemudian menerima, bahkan mengklaim dirinya ini sebagai Al-Mahdi. Nah, begitu. Kemudian saya lacak kesejarahannya. Nah, setelah saya lacak kesejarahannya, ternyata gerakan Mahdi ini dengan hipotesa bahwa ini termasuk gerakan milenarian. Gerakan milenarian. Kok model-model apa itu jenenge narasi hadisnya itu mengarah ke itu itu apa ya, akan mengharapkan kehadiran visioner tersebut mengalami krisis, entah ini krisis politik, krisis ekonomi, atau krisis apa. Pokoknya nanti ada sang penyelamat datang. Nah, begitu. Ada sang penyelamat datang. Nah, kemudian saya benar lacak siapa tokoh-tokohnya itu. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengkait-kaitkan ya nama-nama perawi yang ada di dalam hadis-hadis itu. Ternyata para perawi-perawi yang di situ itu memiliki afiliasi terhadap sekte-sekte Islam awal. Nah, terhadap sekte Islam awal. Mereka itu sebagai ya apa ya ini? Ada yang sebagai provokator, ada yang sebagai panglima, ada yang sebagai pendiri Abbasiyah juga terlibat. Bahkan dari kelompok Syiah itu malah justru banyak. Nah, sehingga di sini saya tertarik untuk melacak itu. Nah, setelah saya lacak ada beberapa kata kunci ya di antara beberapa tokoh. Di antaranya ada Ka'ab al-Ahbar, ada Wahab bin Munabbih, ada beberapa tokoh. Nah, semuanya itu kebetulan mantan agamawan Yahudi maupun Nasrani. Nah, karena kebetulan kedua orang awal ini, yang paling awal ini merupakan mantan agamawan Yahudi yang kemudian mengkonversi agamanya ke dalam Islam, ini nampaknya ada kecenderungan, ya, ada kecenderungan bahwa pemikiran ini diadopsi oleh dari agama lamanya, agama Yahudi juga Nasrani, karena Yahudi terkenal paling mesianik itu, paling paling milenarian. Nasrani pun demikian. Bahkan di dalam Islam pun sebenarnya konsep kenabian itu bagian dari milenarian. Jadi seseorang yang ingin dirinya menjadikan sosok yang sangat charismatic leadership ya. Jadi dia itu pengen punya pengikut, punya komunitas religius, dia harus membangun charismatic leadership-nya itu. Pengikutnya itu orangnya yang bagaimana kan begitu. Nah, karena dalam Islam ini konsep kenabian sudah dinyatakan selesai,
ya dinyatakan selesai pada masa Nabi Muhammad itu, akhirnya nampaknya untuk meneruskan konsep kepemimpinan itu, ya konsep sang penyelamat itu nggak memiliki jalur lain. Akhirnya orang-orang yang masih memiliki pemikiran-pemikiran semacam itu mencoba untuk menghadirkan dia sebagai konsep yang lain, ya konsep Al-Mahdi itu, ya, sebagai konsep Al-Mahdi. Ya, sehingga di sini mulai dibangun. Pertama kali itu ada nama siapa itu? Yazid bin Muawiyah awalnya itu. Nah, itu diklaim sebagai Al-Mahdi, tapi gagal dia mengklaim dirinya sebagai pemimpin charismatic leadership. Jadi Al-Mahdi itu akan berasal dari keturunan Nabi Muhammad. Nah, dia akan seperti itu. Tapi untuk menghubungkan ke sana mereka bingung. Ini saya harus menghubungkan melalui siapa? Akhirnya melalui ibaratnya cara Jawa itu canggah ya. Canggah dari Nabi. Jadi kakek-kakeknya itu sampai jadi ada jalurnya. Nanti di buku saya itu saya singgung nama-nama orang yang memang sengaja dijadikan sandaran itu. Mas Rizal, maaf, ini kalau slide-nya pindah bisa disampaikan ya, soalnya mungkin hostnya takut sungkan yang mau nanya. Oh begitu. Tanya slide-nya pindah ke berikutnya gitu. Oke, itu sebenarnya yang saya singgung ini nggak ada yang di slide, Mbak. Jadi yang saya singgung di slide itu langsung kepada temuannya. Jadi mulai slide ke-6 itu. Tapi saya berbicara kronologinya dulu ini. Oh, ya. Sip. Nah, jadi langsung di slide 6 aja nggak apa-apa. Langsung ke slide 6. Oke. Kronologinya seperti itu. Ya memang mohon maaf karena buku ini memang belum di-launching secara resmi oleh Mizan. Sehingga untuk untuk mendapatkan buku ini nanti masih open PO nanti, ya. Tapi akan dibuatkan menunya oleh Mizan nanti. Oke. Nah, mau sampai mana ya? Oke, sampai para pengaku Mahdi itu. Sampai pada kemudian muncullah nama-nama Muhammad bin Abdullah An-Nafsul Zakiyah, terus siapa lagi? Pemilangan kembali. Nah, ini yang sudah sejak awal seperti itu. Nah, ketika muncul Mahdi, baru kemudian ditumbangkan kembali oleh kelompok-kelompok lain yang tidak suka, kan begitu. Nah, kebetulan yang paling muncul banyak nama-nama Al-Mahdi itu dari kelompok Syi'i justru. Dari kelompok Syi'i. Mulai dari Al-Mukhtar, kemudian Muhammad bin Nafsul Zakiyah, kemudian siapa lagi? Yang terakhir itu anaknya Imam Hasan Al-Asy'ari itu. Imam Hasan Al-Asy'ari itu kan namanya, anaknya kemudian dinobatkan lagi, namanya harus mirip dengan nama Nabi Muhammad. Karena di dalam satu riwayat itu disebutkan Al-Mahdiyu minni atau min itsrati, ismuhu ismi, wasmu abihi ka ismu abi, ibaratnya begitu. Nah, jadi banyak orang kemudian mencoba untuk mengkaitkan dirinya itu sebagai titisan dari Nabi Muhammad itu. Untuk apa? Untuk melegitimasi bahwa kepemimpinan Islam itu jatuh pada dirinya. Nah, seperti itu. Dan itu berlanjut setiap abad pasti ada itu. Bahkan yang paling parah lagi ini begini. Dari masing-masing kubu ya, dari masing-masing kubu Umayyah, Abbasiyah. Jadi hadis ini paling muncul banyak ini pada masa peralihan itu, masa transisi antara kekuasaan antara Umayyah dan Abbasiyah. Ini terjadi persaingan. Jadi pada masa itu tidak hanya seorang khalifah, tidak hanya seorang amir yang dinobatkan sebagai Al-Mahdi. Bahkan seorang panglima pun muncul. Ya, seperti Abu Muslim Al-Khurasani itu dinobatkan diri sebagai sosok charismatic leadership. Padahal dia itu nggak ada kaitan dengan Nabi sama sekali kan begitu. Tapi dia itu sebagai pemimpin. Wah. Nah, tapi narasi-narasi ini kemudian untuk melegitimasi bahwa dia memiliki keterkaitan dengan Nabi Muhammad,
ini sengaja memproduksi narasi-narasi termasuk hadis ini. Banyak sekali hadisnya nanti. Nah, tapi paling berhasil membuat narasi besar itu adalah mereka yang mengikuti kelompok Abbasiyah. Karena kebetulan dari beberapa muhadis ya yang meriwayatkan itu termasuk Abu Dawud dan yang itu mereka adalah orang yang apa ya, kalau saya menyebutnya loyalis terhadap pemimpin saat itu di mana Abbasiyah sedang berkuasa, kan begitu. Jadi narasi-narasi hadis yang muncul itu lebih membela untuk kemahdian Abbasiyah. Karena di dalam beberapa hadis itu ada yang menyebutkan min waladi Abbas. Nah, ini memang benar-benar mengarah ke sana. Bahkan ada satu lagi ini di antara hadisnya itu ada yang menyatakan besok Al-Mahdi itu akan apa ya, mengalahkan Dajjal. Ya. Dajjal, di mana Dajjal itu disebutkan dari kemudian saya ini melacak adakah kaitannya dengan hadis-hadis tentang Dajjal, kan begitu. Ternyata hadis-hadis tentang Dajjal juga bermasalah. Cuman saya balik lagi fokus kepada Al-Mahdinya ya. Jadi nanti kalau di antara kalian ada yang tertarik untuk meneliti terkait dengan Dajjal, silahkan nanti bisa lebih lanjut. Pokoknya intinya begini, secara sekilas ya, saya memang tidak mencantumkan di sini, tapi tulisan itu ada ya. Itu Dajjal itu merupakan anak dari perempuan Kalbiyah. Yaitu dicirikan sebagai orang yang sangat gemuk sekali, bermata satu, kan begitu, bermata satu. Nah, ini merupakan apa ya, narasi-narasi peyoratif yang justru memojokkan Yazid bin Muawiyah. Ya, kenapa? Karena kebetulan ibu Yazid itu adalah perempuan dari golongan dari keturunan Kalbiyah. Jadi kelompok-kelompok pinggiran dari kelompok Kalbiyah yang kemudian dinikahi oleh ayahnya Yazid ya, Muawiyah itu, kemudian melahirkan si Yazid itu. Nah, jadi ini memang mengarah ke sana. Bahkan penyebutan nama-nama Kalbiyah itu ya, itu apa ya ibaratnya? Kalau saya menggunakan cara pandang saya sebagai orang Jawa, kata-kata Kalbiyah itu kan bangsa anjing ya. Bangsa anjing. Ya. Entah ini kalau budaya Arab, apakah penyebutan bangsa anjing itu sebuah keistimewaan atau sama-sama penghinaan, saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya memakai kacamata saya, cara pandang saya bahwa penyebutan Kalbiyah itu bagian dari penghinaan. Jadi Al-Mahdi itu besok akan mengalahkan Dajjal itu. Jadi ini bagian narasi dari Abbasiyah akan mengalahkan Bani Umayyah. Nah, itu. Jadi itu melibatkan beberapa perawi. Nah, ada perawi. Jadi perawinya ini ada kaitan di sana. Nah, tapi saya tidak berbicara banyak ya. Pokoknya pada intinya saya mengatakan begini. Jadi persoalan teologis ini, ya, persoalan teologi ini memang tidak murni apa ya ibaratnya taufiki langsung jadi plek dan kita harus meniru, tapi mengalami proses pengembangan selama masa kontestasi awal. Karena kita memang ketika kita pernah membaca terkait dengan ilmu kalam ya, entah itu di karyanya Sihristani atau siapa itu, ya itu kan memang terjadi pergulakan antar sekte sehingga teologi itu semakin berkembang, termasuk teologi Mahdi ini. Jadi teologi Mahdi ini memang tidak murni dari Islam asli, akan tetapi adopsi yang kemudian diadopsi dari agama-agama sebelumnya karena keterlibatan mantan agamawan Yahudi dan Nasrani tadi, yang kemudian dikembangkan sedemikian rupa hingga pada masa yang terakhir itu pada masanya Al-Qumi ya. Al-Qumi ini pada masa dinasti Buwayyah. Nah, itu. Tapi setelah dinasti Buwayyah itu narasi itu sudah mapan. Jadi proses teologis ini tidak langsung jadi itu tidak, tapi mengalami proses. Hadis ini pun demikian dikembangkan mulai dari hadis yang sangat sedikit informasinya kemudian sampai berkembang sampai panjang termasuk terkait dengan hadis khilafah itu
hadis khilafah itu hadis yang paling berkembang belakangan. Jadi ada konsep, ada nubuah, ada itu bagian dari milenarian, termasuk dari bagian milenarian itu sendiri. Jadi hadis-hadis yang ada itu kalau dalam bahasa itu kayak snowball, mulai dari kecil hingga membentuk sebuah narasi yang utuh, Nah di situ. Oke, jadi nanti di slide nomor berapa itu? Nomor 9. Ya, jadi memang perkembangan hadis itu sangat dramatis. Sangat dramatis itu, saya menyebutnya seperti itu. Atau slide nomor 10 itu Mbak Lim. Ya, itu saya sebutkan, saya gambarkan proses apa itu namanya? Jaringan periwayat, yang dimana ini periwayatnya satu hadis cukup banyak. Nah, di situ. Nah, untuk lebih lanjut kita diskusi saja ya. Jadi pokoknya ketika kita berbicara milenarianisme Islam, itu kita akan berbicara terkait dengan bagaimana sebuah teologi itu terbentuk. Nah, teologi terbentuk itu, jadi kalau kalian mau menjadikan diri sebagai sosok seorang seorang ulama atau seorang mahdi atau seorang yang memiliki charismatic leadership, kita harus tahu siapa calon pengikut saya, kan begitu. Calon pengikut saya itu harus tahu, terus dalam kondisi apa mereka bisa direkrut, terus bagaimana saya harus membangun charismatic leadership itu. Kalau perlu memang menggunakan narasi-narasi agama ini. Nah, ini yang sering dimunculkan itu sering. Jadi kemunculan sekte-sekte itu pasti milenarian, pasti menghadirkan sosok penyelamat. Kalau promotor saya dulu Pak Makin itu kan dia meneliti tentang nabi-nabi itu ya. Nabi-nabi itu termasuk bagian dari milenarian karena sosok yang diklaim sebagai nabi itu sebagai sosok charismatic leadership. Kalau promotor saya meneliti tentang nabi, saya meneliti tentang mahdi. Jadi orang yang mengaku sebagai mahdi itu sama. Dia ingin mendeklarasikan diri sebagai sosok pemimpin yang charismatic leadership dan seorang muslim harus berbaiat padanya. Siapapun itu. Karena mau tidak mau, sampai saat ini banyak mengklaim diri orang yang untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk resen atau bisa diketik di chatroom nggih. Jadi silakan buat Mas Muhammad Nijar, kami persilahkan bisa dinyalakan kamera. Ya, terima kasih Mbak Norma. Ini Kris saya teringat dengan Mas Naji ya, sama-sama di UIN Ampel. Cuma dia senior atas saya setingkat. Saya Nizar, Pak Rekza. Saya sempat menghubungi Pak Rekza tahun 2019 ketika saya menghadap Pak Nur Haidi untuk S3 studi lanjut di UIN Jogja. Dan Pak Nur Haidi menyarankan untuk menghubungi Rekza Muktada saja. Ini akan paham masalah hadis-hadis eskatologi katanya. Akhirnya saya menghubungi jenengan dan jenengan dengan sangat respon, bahkan mengirimi saya file full text PDF-nya disertasi, Masya Allah. Ini mau tanyakan kira-kira apakah konsep milenarian yang ditawarkan oleh Pak Rekza ini kan dari hadis ke hadis dianalisa dan ternyata ini ahad dan masyhur pada zaman yang memang dibutuhkan, zaman peralihan itu ya, memang zaman dibutuhkan milenarian. Apakah juga akan terjadi lagi liberating milenarian? Jadi liberating, kalau kemarin itu saya ikut seminar liberating syariah, apakah akan terjadi juga liberating milenarian? Jadi semua orang itu akan menganggap
pahlawan muncul. Seperti sekarang ini kan zaman yang nggak menentu, di mana kebenaran itu yang dianggap dipercaya itu benar dalam media sosial. Bukan kebenaran secara sahih dalam sanad gitu ya. Di mana percaya dia benar. Itu yang pertama. Apakah liberating akan muncul dalam penarian. Yang kedua, kira-kira untuk dampak klasik ya, kita bicara klasik ya, karena hadis kan mewarisi klasik. Tapi hadis ini kan nggak semuanya fleksibel dengan kita ya. Ada yang tasyri'iyah. Nah, dampak hadis milenarian. Karena kita bicara namanya perbandingan antara Sunni dan Syiah. Kira-kira implikasinya apa dampaknya terhadap dunia perbendaharaan hadis? Benar dikata Pak Riza ya, dalam kutub Sahihain nggak temukan. Wah ini kalau orang fanatik Bukhari Muslim ini maudhu ini bilang milenarian ini dan sebagainya begitu. Cukup dua dulu ya, nanti barangkali kita diskusi, kebetulan juga butuh bahan-bahan untuk disertasi. Mungkin nanti saya cek juga Mas Riza lebih intens, akan diganggu lagi dengan chatting saya. Terima kasih Mas Riza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nijar. Ini monggo langsung dijawab aja Pak. Oh langsung dijawab aja, ya. Terima kasih. Nah, ketika kita berbicara konsep milenarian, ini memang sepanjang sejarah pasti akan ada. Entah konsepnya yang berbentuk lain, itu bisa saja. Ya, kalau saya di dalam disertasi itu, saya melacak paling lama, saya belum melacak lebih lama lagi ya. Paling lama itu saya kemunculan Yahudi. Kemudian kemunculan Nasrani itu juga milenarian. Bahkan kemunculan Islam ketika Nabi Muhammad mau mendeklarasikan diri sebagai seorang nabi, itu beliau juga tahu siapa yang paling efektif untuk menjadi calon pengikut saya. Mereka adalah kelompok pertama, kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok budak itu paling banyak. Makanya setelah itu Nabi banyak memerdekakan budak, ya. Sekalipun Nabi tahu persis kalau saya hanya merekrut mereka, ini kita nggak akan kuat. Kita harus memiliki kekuatan yang lain, sehingga ada beberapa penggede sahabat atau pembesar dari sahabat itu kemudian dia ikut masuk Islam. Tapi kelompok mayoritas ya yang sangat mengagung-agungkan kemudian ini Islam ketika datang ini akan memberikan harapan baru. Sehingga banyak berbondong-bondong kelompok budak itu kemudian mengikuti Nabi Muhammad termasuk Bilal. Kan begitu. Nah, hanya saja konsep milenial ini dalam bentuk kenabian. Nah, ketika kenabian konsepnya itu sudah dinyatakan selesai, memang saya katakan kembali, fakta terkait dengan pemikiran milenial ini akan dimunculkan kembali dalam bentuk Mahdi. Wah, tapi sepanjang sejarah ada Mahdi-Mahdi yang lain. Bahkan sampai saat ini, ya di dalam Islam sendiri memang banyak para pengaku Mahdi ya. Nanti bisa saling share saya terkait dengan videonya. Di Sudan ada, ya di mana lagi? Di beberapa negara Islam, termasuk di Indonesia itu banyak sekali. Bahkan di dalam Jawa pun itu ada konsep milenarian dalam bentuk Ratu Adil. Ratu Adil, siapa itu Ratu Adil? Jadi dia itu akan menjadi sebagai sosok penyelamat. Tunggu dulu besok kalau ada Ratu Adil datang, pasti akan muncul semacam itu. Nah, keyakinan-keyakinan yang mengakar di dalam masyarakat ini kemudian akan dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang memang memiliki kepentingan secara politis, terutama masalah politis ini. Ya. Kemudian dia hadir, dia mengklaim dirinya sebagai saya ini sebagai Al-Mahdi Al-Muntadhar, kama qalahu sallallahu alaihi wasallam bla bla bla. Awal begitu. Jadi mereka harus menerima baiat. Nah, kalau di laptop saya ini tidak bermasalah, saya tampilkan videonya ya. Masalahnya kalau laptop ini rada sinyalnya yang bermasalah ini. Nah itu. Jadi pasti akan memunculkan itu. Hanya saja gini, dalam konsep kemahdian, kalau mereka mendeklarasikan diri sebagai Al-Mahdi, ya bukan menjadi sosok yang lain ya, sosok yang lain misalkan kalau yang diteliti Pak Makin itu kan kelompok Salamullah yang mengatakan Lia Eden sebagai titisan Tuhan atau sebagai apa, itu bagian dari milenarian juga, tapi konsepnya sebagai bentuk kenabian. Nah, tapi
Milenial yang konsepnya dalam bentuk kemahdian, nampaknya mereka tidak akan memproduksi hadis lagi. Kenapa? Karena memang saat ini catatan tentang hadis itu sudah final. Jadi tidak akan ada pencatatan hadis lagi. Dia membuat produksi hadis lagi nggak ada. Karena memang sudah final. Final itu yang pada masa Kutubud Sittah itu mulai ya. Jadi pada masa Abbasiyah pada intinya. Pada masa Abbasiyah ini memang dikenal sebagai zaman standarisasi ilmu. Jadi sudah benar-benar mapan. Pokoknya buku sudah ada di situ jadi kan begitu. Jadi untuk para pengaku atau mereka yang mengangkat konsep milenarian ini, tapi dia mengaku sebagai Mahdi, dia tidak akan memproduksi hadis lagi. Cuman dia hanya akan mengklaim bahwa nubuatan hadis itu adalah saya. Nah, intinya gitu. Nubuatan hadis itu adalah saya. Jadi kalau Anda, misal Mas Nijar ini saya memiliki kepentingan politis tertentu, saya harus membentuk semacam Islam politik misalkan. Saya harus tahu calon pengikut saya itu siapa. Kan begitu. Misalkan orang-orang yang kecewa terhadap pemerintah saat ini misalkan. Wah, kemudian Anda harus bumbui bahwa saya ini memang benar-benar Islami, memiliki charismatic leadership. Nah, perlu nganggo jubah kan begitu. Hadisnya itu ya memang hadisnya itu yang disinyalir adalah saya. Bahkan kalau perlu, ya, seperti yang di Monas itu malah dia itu mengatakan begini, saya pernah didatangi Jibril bahwa Anda inilah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Oh, gitu sampai. Ya, seperti itu. Jadi ini bagian dari untuk membentuk sebuah komunitas Islam politik, terutama Islam politik. Karena kebanyakan memang sejak awal kemunculannya hadis-hadis Mahdi ini memang diproduksi oleh mereka Islam politik, ya, fraksi-fraksi dari kelompok Syi'i, fraksi dari kelompok Abbasiyah maupun dari kelompok Umayyah itu saling memproduksi hadis hingga saat ini. Yang terakhir kemarin, sekalipun saya belum menemukan aslinya apakah yang menyatakan ini memang benar Habib Rizik atau bukan, tapi ada video yang mengklaim bahwa Habib Rizik inilah Al-Mahdi Al-Muntadhar, seluruh umat Islam harus berbaiat padanya. Nah, ini bagian dari satu objek penelitian milenarian terbaru ini. Bisa ini. Nah, saya dulu awalnya pengen masuk ke dalam konsep milenarian kontemporer ya, tapi oleh promotor saya, sudahlah itu penelitian yang lain. Anda fokus dalam penelitian klasiknya saja. Nah, besok kalau sudah selesai, mau penelitian yang lain silakan. Banyak itu pengaku Mahdi. Mau pengaku Nabi nanti bisa dengan saya kan begitu. Nah, pokoknya setiap agama ya, karena di situ juga ada pertanyaan ya, apakah di sebuah agama ada konsep ini? Iya. Setiap agama pasti memiliki konsep milenarian. Kenapa? Syarat milenarian ini pertama ada sosok charismatic leadership. Yang kedua, dia memiliki pengikut. Terus dia memiliki yang ketiga, dia memiliki janji-janji tentang keselamatan, salvation. Nah, keselamatan, kejayaan atau apapun lah kan begitu. Terus yang keempat, dia memiliki legitimasi, entah itu dari teks agamanya kah, atau dari teks apapun lah, misalkan dalam Islam Al-Mahdi ini kan legitimasinya adalah teks hadis itu. Nah, di situ. Hanya saja saya tidak menyinggung persoalan ketuhanan ya, karena dalam persoalan ketuhanan ini memang pada wilayah agama, disebut agama sendiri. Tapi dalam setiap agama pasti milenarian. Nah, pasti milenarian itu. Wong Jawa dhewe wae ngakoni ana ratu adil kok. Telepon iku mbok Jawa kejawen atau apa ada ratu adil itu. Nah, di dalam wong Kristen namanya ada Mesias, ada Zoroaster, ada apa? Avatar. Itu semuanya milenarian. Ya, jadi ada konsep selamat calon pengikut.
Ya, ini mungkin ada teman-teman lagi yang mau raise hand. Ini dari Mas Umam, Pak. Monggo saya persilahkan untuk bertanya. Silakan kameranya. Mas Umam, ada nggih? Halo. Oh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Umam. Saya senang sekali ya, walaupun telat mendengarkan pemaparan dari Pak Dr. Muhammad Rikza. Ini saya sangat tertarik sekali dengan studi-studi hadis yang bersifat sejarah dan juga apa istilahnya ya, kalau kita ikuti dalam Islamic Studies di Barat kan ada isnad kumatan dan tradisi kritik hadis berdasarkan penelusuran berdasarkan apa istilahnya ya riwayat dan juga isnad. Nah, mungkin dalam penelitian Pak Rikza ini, sekarang saya belum membaca dan juga telat ya tadi 30 menit. Barangkali apa bisa dijelaskan dalam forum ini seberapa banyak misalkan tradisi hadis di dalam kelompok Sunni dan kelompok Syiah. Mohon maaf, suaranya putus. Halo? Bisa dengar nggak, Mas? Mohon maaf, Mas. Suaranya putus. Oh, putus ya? Halo? Apa dengar? Agak putus-putus. Sebentar, coba diulangi. Oke. Ya, dalam tradisi hadis Mahdi tentang milenarian. Sudah dengar. Nah, dalam penemuan dari Pak Rikza ini dalam tradisi Sunni dan Syiah ada nggak jumlahnya gitu, misalkan sebanyak 100 dalam tradisi Sunni, Syiah 150. Jadi setidaknya dari segi kuantitatif kita bisa membayangkan produksi hadis yang diproduksi oleh dua kelompok yang berbeda ini kemudian lebih dominan yang mana? Karena saya pikir ini juga sangat penting untuk mengetahui penyebaran dari berbagai riwayat sesuai yang saya baca di dalam presentasi dari Pak Rikza ini. Terus pertanyaan yang kedua, sejauh mana penelitian Pak Rikza ini kemudian memeriksa hadis-hadis yang kemudian yang bersifat lemah dan juga yang bersifat yang kuat ya, yang hasan ataupun yang sahih gitu. Apakah produksi hadis ini juga bersumber dari misalnya tentu saya pikir Sahih Bukhari dan Muslim ya, tapi ada nggak dari jalur yang lain? Nah, itu pertanyaan simpel dari saya. Saya ingin mengetahui sebetulnya sejauh mana produksi hadis itu dilakukan pada zaman awal Islam. Tapi pertanyaan selanjutnya sebetulnya saya ingin mengetahui lebih banyak tentang kalau dalam tradisi historiografi kan ada prosopografi ya, ada keterkaitan antara misalnya keluarga Ali dan kelompoknya, keluarga Muawiyah dan kelompoknya dan sebagainya. Tapi ini mungkin terlalu panjang untuk dijelaskan Pak Rikza. Setidaknya saya ingin mengetahui dua pertanyaan itu. Terima kasih Pak Rikza. Dan selamat untuk disertasinya. Maaf, putus kembali Mas suaranya. Halo Pak Rikza. Iya, terima kasih banyak. Iya, suaranya. Oh, sudah. Bisa dengar nggak? Terima kasih yang banyak terakhir, atas ya. Bukan yang terakhir ini saya kurang dengar tadi. Pokoknya saya dengarnya tadi yang terakhir ada ini keterkaitan dengan kelompok-kelompok itu tadi. Nggak usah dijawab, nggak apa yang dua pertama saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Nah, ketika kita berbicara milenarian ini ya, memang dalam kritik, ketika saya melakukan kritik hadis ini, kritik kesejarahan, ya, kritik kesejarahan, sehingga saya akan melacak keterkaitan perawi ini dengan fraksi-fraksi kala itu, ya, fraksi-fraksi kala itu, baik dari fraksi Abbasiyah, fraksi Syi'i, juga fraksi Umayyah, misalkan, itu semuanya file kutip semuanya. Datanya dari mana, Pak? Datanya dari kitab Sirah.
Ya, ada yang dari kitab Baladuri, ada yang dari Ibnu Asam Al-Kufi, ada yang dari Ibnu Katsir, ada yang dari Al-Iraqi, ada yang dari banyak kitab tarikh. Kitab tarikh di sana itu pasti akan melacak sumber-sumber itu. Ya. Nah, dalam proses produksi hadis ini yang bercolak milenarian itu justru lebih banyak dari kalangan Syi'i. Hanya saja kelompok-kelompok Syiah ya bedanya dengan Sunni. Kalau Sunni itu memang dia mengklaim namanya, sementara dalam Syiah itu dia tidak secara spesifik dia menyebut sebagai Al-Mahdi. Ya, dia bisa saja menyebut namanya, misalkan Musa Al-Kadim, siapa lagi namanya ya, itu banyak di foto di sini ada skema terkait dengan mereka yang mengaku Mahdi di era awal ya, di halaman berapa ya. Pokoknya kalau di kalangan Syiah itu mereka tidak spesifik menggunakan nama Mahdi, bisa menggunakan nama yang lain, misal Al-Qaim misalkan, ya itu bercorak milenarian. Hanya saja kalau saya harus memasukkan semuanya, nanti disertasi ini tidak cukup hanya 250 halaman, lebih bisa. Sehingga saya membatasi yang memang menggunakan istilah Mahdi. Karena ini kenapa kalau saya harus menggunakan istilah Mahdi? Karena apa ya? Ada keterkaitan penggunaan istilah ini dari tradisi Sunni maupun tradisi Syiah. Ya, di situ. Jadi saya memang membatasi hanya fokus pada penggunaan istilah Al-Mahdi. Kalau saya harus memasukkan seluruh yang dari Syiah, banyak istilah itu ada dalam Syiah. Itu Syiah Asyariyah, Isna Asyar, semua mereka itu adalah ya mereka titisan Nabi yang berhak memimpin umat Islam. Tapi kenyataannya Syiah kala itu dia gagal untuk setiap kali terbunuh, dia kemudian sakit hati, depresi, kemudian memunculkan sosok kembali yang akan merebut kekuasaan itu. Karena memang titik awal untuk pemikiran ini di dalam Islam ya, khususnya dalam Islam itu setelah perang Siffin. Setelah perang Siffin di mana kelompok Ali benar-benar kalah. Wah, berlanjut berabad-abad kelompok Syiah tidak pernah memimpin kekuasaan, tidak pernah memimpin kekuasaan di situ. Nah, disitulah ceritanya kayak gitu. Jadi intinya dalam produksi hadis memang banyak sekali ya. Nah ini ada lagi pertanyaan yang di ini mungkin tadi ada yang mempertanyakan tentang skema. Dari Balim sama Sonata bisa share screen sama ini skema. Ya, bisa di-share dulu di screen dulu. Saya sekaligus mencari ini loh yang peta kemahdian ini. Kok gak ketemu? Kalau di disertasi saya ada. Ini kok di buku kok gak ada ya. Di sini ada slide nomor 12 menjelaskan tentang skema satu. Oke. Sudah di-share belum? Belum tampil ya. Saya juga menggunakan HP. Mungkin Sinata silakan di-share lagi Sinata. Oke. Ya. Sambil nunggu share screen, tadi ada Mas Zaki Umam ya, Pak Zaki Umam atau Mas Zaki Umam yang bertanya. Ya masih di sini kan Pak Zaki Umam? Iya.
menambah Masih Bu. Iya. Iya, Pak Zaki Umam ini sekarang di Berlin, di posisi di mana Pak Zaki Umam? Saya Pak Zaki Umam ini juga saya sebenarnya mohon maaf ya Mas Rizal, saya potong sebentar. Ini juga penulis yang sangat produktif dan saya ngikuti dari Twitternya itu. Kemudian tulisan-tulisan beliau di tirto.id. Ya, di tirto.id tentang mufasir. Waktu itu saya baca Minggu Syati, beliau ini sekali tulisannya bagus sekali, dan terima kasih sudah mengikuti kajian kami Pak Zaki Umam. Iya, matur nuwun Bu. Iya. Ya, karena menarik ini. Karena mumpung jenengan hadir, mungkin nanti suatu saat di Kris kami mohon panjenengan bersedia untuk ngisi kajian. Langsung ditodong, mohon maaf. Monggo. Salam kenal ya sebelumnya ya. Iya, Pak Zaki Umam, terima kasih. Sami-sami. Oke. Mohon maaf ya, apabila agak bising soalnya di belakang ini ada kegiatan rutin. Di belakang rumah saya ada kegiatan rutin sehingga ada speaker banter masuk. Oke, sudah ditampilkan belum? Slide nomor 11 kayaknya. Slide nomor 11. Slide agak akhir Sinata. Di slide agak akhir di situ ada. Nah, itu. Nah, itu skema yang paling atas, yang atasnya. Slide yang atasnya. Nah, kalau yang bawahnya kan jalur tunggal kebanyakan. Nah, ini yang paling Asim bin Bahdalah, ada Peter bin Khalifah, ada Zaidah bin Qudamah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Ini semuanya tokoh-tokoh kala itu, ya semuanya tokoh-tokoh ini. Misalnya misalkan Peter bin Khalifah atau apa, ini kaki tangannya kelompok Abbasiyah saat itu. Nah, kebetulan dalam slide itu saya memang memisahkan ada garis-garis titik-titik itu dua hadis yang berbeda, akan tetapi ada satu perawi yang memang terlibat dalam kedua-duanya. Bisa dilihat ya, saya kotak ibalah, yaitu teksnya. Saya tidak menyebutkan secara keseluruhannya. Yang sebelah kanan itu tertulisnya rajulan min ahli baiti yuwati usmihi ismi wasmu abihi ismu abi. Ya. Sementara yang rajulan yang sebelahnya itu hanya sebelah rajulan min ahli baiti. Dia tidak menyinggung masalah nama Al-Mahdi itu siapa. Nah, itu di dalam buku saya ini saya jelaskan siapa mereka itu semuanya. Nah, di situ saya serahkan mereka itu semuanya aktor-aktor dalam peralihan kekuasaan mereka itu. Nah, kemudian mereka mencoba untuk menyandarkan pada gurunya, termasuk pada Asim bin Bahdalah. Asim bin Bahdalah ini orang yang paling paling dikritik, paling majruh ya, paling dikritik, paling oleh para muhaddisin. Akan tetapi Asim bin Bahdalah juga itu paling diunggul-unggulkan bagi para pengkaji qiraah. Nah, ini menjadi problem ini. Jadi Asim bin Bahdalah itu dalam kritik hadis itu nggak ada baiknya sama sekali. Bahkan dia disebutkan sering lupa itu. Dia sering lupa itu Asim bin Bahdalah. Tapi bagi ahli qiraah, itu sangat dijunjung tinggi itu. Ya, saya pernah bingung ini Asim bin Bahdalah ini siapa? Apakah Imam Asim itu atau bukan? Ternyata benar. Itu Imam Asim, ya, Imam Asim Abin Najjar Al-Kufi. Nama lengkapnya Asim bin Bahdalah Abin Najjar Al-Kufi. Ya, bahkan ya semisal Adz-Dzahabi ya itu mengatakan Asim bin Bahdalah itu dia tidak bisa diterima periwayatannya kecuali masalah Al-Qur'an. Nah, kalau Adz-Dzahabi rada apa ya ibaratnya agak berusaha untuk meredam konflik itulah. Tapi bagi kritikus yang lain, dia sama sekali menolak Asim bin Bahdalah karena dia itu sering lupa, bahkan dia itu sering ya rada mlubuh nih istilah Jawanya gitu, agak mlubuh. Nah, ini kalau ini memang benar demikian yang sebagaimana dikatakan para kritikus hadis. Ini kenapa bagi pecinta qiraah justru
mengagungkan Imam Asy'im. Ya, madhab beliau ini banyak diikuti oleh orang-orang di Indonesia. Nah, ini menjadi problem ini. Ini kalau saya mau meneliti tentang otoritas Asy'im bin Badalah ini, Al-Quran model yang diikuti oleh orang-orang Indonesia ini. Nah, ini menjadi problem itu. Ya, itu banyak orang. Terus Sufyan Ats-Tsauri juga punya masalah, Peter bin Khalifah juga punya masalah. Ya, pokoknya itu punya masalah semuanya. Ada masalahnya. Kritik hadis yang memang kayak gitu ya. Dia mengkritik apapun. Termasuk Abu Tufail. Ya. Nah, di situ. Oke. Nah, terus tadi juga sekaligus ada pertanyaan terkait kenapa Imam Bukhari tidak mau meriwayatkan. Ada pertanyaan yang berarti persoalan bukan pada persoalan ketelitian para perawi, tapi persoalan sentimen. Iya, memang ada persoalan sentimen ini. Jadi ketika Imam Bukhari itu masih hidup, ya, salah satu periwayat tentang Al-Mahdi itu ada namanya Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Muhammad bin Yahya Ad-Duhli ini termasuk gurunya Imam Bukhari. Akan tetapi Muhammad bin Yahya Ad-Duhli ini mereka berseberangan paham dengan Al-Bukhari, dengan murid. Lah, dia Imam Bukhari tetap mengakui Muhammad bin Yahya Ad-Duhli sebagai guru. Ya, dia datang. Dia hidup satu kampung dengan gurunya itu. Ternyata dalam kampung itu popularitas Imam Bukhari melebihi gurunya, sehingga gurunya merasa tersaingi. Mau tidak mau, murid saya ini harus saya singkirkan. Apalagi kepentingan politiknya juga berbeda, karena Muhammad bin Yahya ini adalah orang-orang loyalis Abbasiyah. Mereka juga berusaha disingkirkan. Saat itu setelah peristiwa itu loh, yang menyatakan Quran itu makhluk. Nah, ya. Al-Bukhari itu difitnah oleh gurunya itu, bahwa Al-Bukhari mengatakan Al-Quran ini makhluk. Padahal Imam Bukhari itu sudah sangat politis, dijelaskan itu. Dilontarkan oleh gurunya itu lebih menguasai opini masyarakat. Imam Bukhari itu tersingkir, dia kemudian lari ke tanah kelahirannya di Bukhara. Ternyata di Bukhara pun dia tersingkir kembali gara-gara isu yang sama. Akhirnya beneran Imam Bukhari bener-bener gak terima dengan perlakuan itu, akhirnya dia nggak mau meriwayatkan apapun dari gurunya, termasuk terkait dengan Imam Mahdi ini. Karena memang persoalannya ini Imam Bukhari memang tidak mau, nggak ada ini persoalannya adalah persoalan yang ibaratnya. Karena kemahdian itu kan, narasi Mahdi itu kan untuk mendukung popularitas pemimpin khalifah-khalifah dari dinasti Abbasiyah. Nah, jadi dia memang tidak mau begitu. Lah, Imam Muslim pun demikian. Imam Muslim selaku kawan dekat sekaligus sebagai muridnya Imam Bukhari. Tapi kan dia tidak langsung terlibat langsung ya, tidak terlibat dalam konflik gurunya itu tadi. Tapi Imam Muslim sering juga berguru kepada Muhammad bin Yahya Ad-Duhli tadi. Lah, dalam forum pengajian itu nama-nama Al-Bukhari selalu dijelek-jelekan oleh gurunya itu, sehingga Imam Muslim juga jengkel. Kenapa selalu Imam Bukhari selalu didiskreditkan? Muhammad bin Yahya Ad-Duhli tadi kembalikan oleh Imam Muslim. Ini saya tidak mau menerima riwayat ini. Ya, semuanya silakan ambil. Ya, berarti begitu. Jadi ini tidak murni ketelitian, tapi ada proses sentimen itu tadi. Jadi dia nggak terima. Kenapa kemudian saya ada beberapa orang lagi yang terlibat lah, ya, pokoknya di situ. Jadi persoalannya bukan pada orangnya ini enggak, begitulah kira-kira dalam penelitian ini. Saya melacak ini juga lama ini, karena nama itu harus benar-benar teliti. Jangan-jangan ini salah orang nih.
Ya, ternyata memang benar orang itu. Muhammad bin Yahya Ad-Dufli. Ya, itu. Jadi proses kritik hadis itu tidak sepenuhnya murni. Terus lagi dalam proses kritik hadis itu di antara ada beberapa perawi yang memang dia itu Abu Tufel itu kan termasuk loyalis Ali ya. Termasuk loyalis Ali. Nah, sementara Abdullah Jarir bin Hubais itu termasuk loyalisnya Abbasiyah awalnya. Nah, Abbasiyah ini ya, saya kembali lagi ke skema ini. Abbasiyah ini memiliki apa ya? Hubungan dengan Nabi, sehingga dia lebih mudah untuk menisbatkan sosok Al-Mahdinya pada Nabi dengan membuat riwayat tadi rajulun min ahli baiti iwati ismi wasmu abi ismu abi. Sementara dari riwayat Ali dia hanya mengatakan rajulun min ahli baiti. Kenapa begitu? Hanya min ahli baiti. Dia tidak menyebutkan nama yang spesifik. Kenapa? Karena hadis ini muncul untuk mendukung kemahdian Ibnu Al-Hanafiyah. Ibnu Al-Hanafiyah ini putranya Ali bin Abi Thalib, tapi bukan dari Fatimah. Bukan dari Fatimah Zahra, tapi dari Haulah binti Ja'far atau Haulah binti siapa ya? Pokoknya istrinya yang lain. Karena Sayyidina Ali juga melakukan poligami setelah istri pertamanya meninggal. Nah, itu istri yang selanjutnya itu yang Haulah itu melahirkan Ibnu Al-Hanafiyah. Ibnu Al-Hanafiyah ini salah satu orang yang diklaim sebagai Al-Mahdi. Lah, kalau dikatakan rajulan min ahli baiti, dia hanya sebatas mengatakan dari ahlul bait. Tidak menyebutkan secara spesifik bahwa namanya adalah dari Nabi atau apa, tidak mengarah ke sana. Kenapa? Untuk melegitimasi bahwa Ibnu Al-Hanafiyah itu adalah Al-Mahdi. Ini bagian dari intrik-intrik politik kala itu. Nah, itu menggunakan orang-orang yang apa ini? Periwayatnya diganti. Oh, ini perawinya bukan diganti ya. Kalau menyebutnya itu beda orang. Abu Tufel itu memang loyalisnya Ali. Sebenarnya Jarir bin Hubais ini loyalisnya Abbasiyah. Nah, itu ceritanya seperti itu, cerita yang ada di dalam skema ini. Kalau memang mau lebih lanjut, nanti bisa dibaca di buku saya ini. Begitulah kira-kira. Jelimet loh kayak bacain. Oke, penelitian hadis ini harus terbuka dengan data-data yang lain, termasuk data sirah. Nah, jadi ketika saya meneliti ini, saya memposisikan hadis sebagai data sejarah. Hadis sebagai data sejarah, karena memang faktanya hadis itu melalui proses sejarah yang panjang. Jadi dia itu sejajar dengan data sejarah. Marang itu kan dia meneliti terkait dengan fungsi sirah dalam kritik hadis Nabi. Tapi beliaunya tetap memposisikan hadis sebagai sesuatu yang sakral. Data sejarah dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kritik hadis. Sementara kalau saya, ya hadis itu memang bagian dari sejarah. Bagian dari sejarah. Jadi mau tidak mau ya dia harus dikomparasikan, di cross reference dengan data-data sejarah begitu. Menurut saya begitu. Silakan kalau Anda tidak sepakat dengan saya, silahkan, nggak apa-apa. Gitu. Pak, ini Iya, sebentar, ada yang putus. Ini mana? Lanjut ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Ibu terkait dengan kondisi aktual bagaimana ya ini soal luar negeri. Nah, ini yang secara Mbak? Tidak dengar, Mbak, maaf. Saya ulangi, Pak. Pertanyaannya ya, di pertanyaannya Mas Widi itu ditanyakan bahwa terkaitnya dengan kondisi aktual, karena tanggapan dia soal di Iran belakangan ini yang secara resmi mengadopsi. Oh ya, Iran. Oke. Ya. Oke, Iran. Oke. Iran itu kan memang basisnya Syi'i, ya.
Syiah itu memang sangat gerakan politiknya mengadopsi konsep milenarian Mahdawiyah, Mahdism ini ya memang wajar. Ya memang wajar. Siap kelompok-kelompok ayatullah ya, misalkan kayak Ayatullah Khomeini itu dulu narasinya juga dijadikan sebagai al-muntadhirnya dia. Namun karena dia tiba-tiba meninggal, ya, entah ini mereka depresi. Jadi kelompok Syiah itu memang paling kental dengan Mahdawiyah. Paling kental dengan Mahdawiyah. Jadi hadis-hadisnya banyak sekali. Jadi kalau Iran sampai mengadopsi konsep Mahdism ini sebagai corak gerakan politiknya, wajar. Ya. Lawang Sudan saja melakukan gerakan semacam itu kok. Bahkan kemarin ISIS itu juga ada yang mengklaim diri sebagai al-Mahdi, itu diminta oleh promotor untuk ditarik saja, ditarik. Ini penelitian yang baru ini. Nanti lanjutkan pada penelitian yang lain saja. Saya diminta untuk fokus pada penelitian klasik ini. Tuh. Jadi kelompok-kelompok yang menerima yang paling betul itu Ahmadiyah, ya. Jadi orang-orang yang ada di Lahore atau di mana pasti itu. Ya. Terus apa lagi? Ahmadiyah, Syiah itu paling getol. Terus Sunni. Sunni pun hanya sebagian ya, tidak seluruhnya karena ada beberapa kelompok yang tidak menerima. Ya, kelompok tidak menerima. Salah satu tokoh yang mungkin sudah kalian kenal dan tidak menerima itu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu termasuk orang yang tidak menerima. Bahkan sebelumnya dia sudah mensinyalir bahwa hadis-hadis ini bermasalah. Nah, kemudian saya berangkat dari sinyalernya Ibnu Khaldun itu, kemudian saya lacak kesejarahannya. Kalau Ibnu Khaldun kan hanya menyinggung sebatas kritik hadisnya. Tapi dia tetap menyatakan ini bermasalah hadis ini. Nah, kemudian saya lacak keterkaitan antara perawi ini terhadap fraksi-fraksi politik kala itu. Ibnu Khaldun juga orang yang menolak terkait dengan konsep ini. Jadi Al-Mahdi itu pasti akan muncul kapanpun, tapi the real Mahdinya ini yang sangat utopis. Utopis jadi sampai kiamat ya ora bakal ono. Karena ini urusannya politis. Nah, tapi orang yang mengaku diri sebagai Al-Mahdi, wah ini nanti akan bermunculan banyak sekali nanti. Nah, pasti akan muncul banyak sekali. Nanti lihat saja nanti. Apalagi terutama ketika benar-benar krisis politik, ya, seperti kemarin. Ya, seperti kemarin ini sempat banyak orang yang mendeklarasikan diri sebagai Al-Mahdi itu. Nah begitu ya, pakai Iran itu pasti ada, pasti menerima. Ini berkaitan sama Pak Azwat. Gimana Mbak? Suaranya putus. Halo. Halo. Ya. Ini tadi yang Jenengan jelaskan ini berkaitan sama pertanyaannya Pak Azwat Rizal. Apakah setiap klaim seseorang atau kelompok tertentu yang menyatakan dirinya Imam Mahdi perlu apa Mbak? Perlu apa? Perlu apa? Ini ada perlu Pak. Ini di chat. Pertanyaan dari Azwat Rizal. Pak Azwat Rizal nggih. Apakah setiap klaim seseorang atau kelompok tertentu yang menyatakan dirinya Imam Mahdi selalu terkait dengan konteks sosial, politik, budaya, ekonomi seseorang atau kelompok tersebut? Ya, oke. Nah, terkait dengan mereka yang akan muncul itu pasti berkaitan dengan krisis. Ya, krisis. Kuncinya di krisis. Entah ini krisis ekonomi, politik, budaya, ataupun apapun lah yang lain. Cuman yang sering muncul adalah krisis politik. Ya, krisis politik. Ketika benar-benar kalah, junjungannya kalah, yang apa dengan dia pasti akan tunggu pembalasan
nanti suatu saat akan datang dari kelompok kami seorang pahlawan, seorang avatar, seorang mesias, seorang al-mahdi misalkan. Itu pasti muncul. Nah, hanya saja dalam perkembangan selama perjalanan sejarah ini selalu berkaitan dengan konsep kemahdian yang berbau politis. Bahkan kalau saya menurut saya ya, hadis terkait dengan munculnya seorang mustahid setiap 100 tahun sekali itu juga milenarian itu. Ya, itu juga milenarian karena tapi ini dalam wilayah wilayah yang entah ini kalau saya menyebutnya wilayah akademik atau wilayah apa ya, pokoknya di situ ada mustahid seorang. Nah, karena persoalannya adalah penentuan siapa mustahid itu sangat politis. Sangat politis. Ini nanti bisa dilacak. Karena hadisnya sempat saya lacak juga. Cuman kalau saya mengarah ke sana ini nampaknya terlalu jauh nanti. Saya balik lagi masalah fokus Al-Mahdi. Al-Mahdi. Bahkan terkait dengan bendera hitam. Itu juga milenarian. Karena itu yang membuat narasinya adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani. Bendera hitam itu adalah simbol kejayaan Abbasiyah. Sementara putih ya itu simbol kejayaan Umayyah dari dinasti Umayyah. Nah, bendera hitam maupun bendera itu kan disebut sebagai Royatus Sud min qibali Khurasan. Khurasan itu saat itu menjadi titik tolaknya Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani ini termasuk orang panglima perangnya Abul Abbas As-Saffah, pendiri Abbasiyah. Yang pada akhirnya juga akan disingkirkan oleh As-Saffah sendiri itu dia. Jadi Abul Abbas As-Saffah itu dia terlibat untuk memenangkan rezim Abbasiyah, namun pada akhirnya dia disingkirkan juga itu. Dia menggunakan simbol bendera hitam yang kebalik Khurasan. Wah, ini bendera hitam saya singgung juga di dalam disertasi saya ini. Jadi bendera hitam atau apa itu bukan benar-benar murni dari bendera Nabi, karena Nabi itu kan ketika dalam perang itu riwayatnya tidak hanya menggunakan bendera putih dan hitam. Nabi pernah menggunakan hijau, pernah menggunakan yang lain kan begitu. Namun dalam hadis, terutama hadis tentang yang berkaitan dengan khilafah itu selalu berkaitan dengan bendera hitam dan putih itu, royah. Selalu berkaitan dengan royah. Oke, jadi memang kemunculan ini seringkali pada wilayah krisis politik. Kalau berbicara krisis ekonomi, krisis budaya, itu rodok jarang. Kemarin teman saya yang dari UGM itu, dia meneliti tentang gerakan milenarian Kedungombo, Waduk Kedungombo ya. Waduk Kedungombo itu menurut mereka itu sudah gerakan milenarian. Jadi ketika daerahnya itu kemudian diambil oleh penguasa Orde Baru, ya, mereka itu sebenarnya merasa ada sesuatu yang dirampas dari dia, maka dia itu melakukan gerakan-gerakan itu. Namun kekuatan pemerintah untuk meredam isu itu lebih kuat sehingga mereka ibaratnya mereka nggak punya kekuatan sehingga dia hanya tunggu nggonku direbut rapopo, tunggu Ratu Adil so kan gitu, tunggu saja Ratu Adil. Itu bagian dari milenarian. Apakah ini kaitan dengan politik atau bagian dari budaya? Tapi ini ketika pemerintah mendirikan bendungan Kedungombo di daerah Sragen itu ya. Kalau yang ada yang ikut Sragen, ada ikut Boyolali ya. Itu juga bagian dari gerakan milenarian. Kalau menurut penelitian teman saya itu bagian dari politik dan ekonomi, karena ya juga menyangkut soal budaya ya, karena budaya perekonomian mereka juga kacau. Tanah yang seharusnya bisa ditanam yang lain akhirnya dijadikan sebagai lahan air. Nah, tapi mereka mengharapkan kehadiran
ratu adil. Nah, karena mereka kebanyakan orang Jawa ya, orang Jawa, jadi ratu adil yang disinggung mereka itu. Nah, itu bagian dari milenarian juga. Nah, nanti coba gerakan yang lain. Pasti ada yang mengharapkan hadirnya sosok penyelamat. Pertanyaan kepada jenengan. Tadi kan slide itu kan dijelaskan bahwa hadis mahfiyah itu merupakan hasil perkembangan agama dalam sejarah sosial politik pada masa 2 abad pertama Islam. Nah, apakah sejarah pada masa itu masih bisa hubungan dengan masa sekarang? Jadi keberadaan hadis pada masa 2 abad pertama Islam itu apakah masih bisa berkaitan dengan permasalahan faktor politik pada masa sekarang, Pak? Oke, iya. Ya, terima kasih Mbak. Jadi perkembangan hadis ya secara teologi ini memang dia tidak murni jadi langsung tidak, tapi memang mengalami proses yang panjang ya. Lah, hanya saja pada abad 2 itu memang masih terbuka untuk melakukan produksi hadis. Masih terbuka untuk melakukan produksi karena memang saat itu belum terbakukan atau belum terbukukan, belum terkodifikasi secara resmi dalam bentuk buku. Ya, belum secara resmi dalam buku. Baru dijadikan buku itu kan secara resmi pada mulai dari misalkan pada masa Imam Syafi'i dalam tulisan Al-Muwatta pada masa Imam Malik ya. Nah, itu terus kemudian pembakuannya pada masa Bukhari, Muslim dan seterusnya. Itu kan kemudian diklaim sebagai kitab As-Sahihul Kutub misalkan. Bahkan dalam ada penelitian lain yang mengatakan kitab Sahih Bukhari itu menjadi As-Sahihul Kutub itu karena justru malah setelah karena kitabnya itu digunakan di Madrasah Nizamiyah. Karena digunakan di Madrasah Nizamiyah sehingga Madrasah Nizamiyah banyak yang menggunakan itu, akhirnya banyak orang yang kemudian mengutip kitab itu. Akhirnya mau tidak mau itu menjadi kitab yang paling kuat, paling menghegemoni kan begitu. Nah, cuman dalam konteks saat ini kita kan tidak bisa melakukan produksi hadis lagi. Tidak bisa melakukan produksi hadis dan berderet itu ya banyak bu. Nah, kita hanya bisa mengkajinya itu. Nah, dalam konteks milenarian ini saya melihatnya ternyata banyak orang yang mencoba mengklaim dirinya sebagaimana nubuatan dalam hadis itu. Karena ini termasuk hadis-hadis futuristik ya. Hadis-hadis futuristik. Hadis-hadis tentang masa depan ini bagaimana? Kalau Fadlur Rahman jelas menolak ini, Fadlur Rahman. Begitulah. Jadi kita tidak bisa melakukan produksi hadis, tapi paling tidak kita berinteraksi dengan hadis yang sudah ada. Kemudian saya bawa untuk kepentingan tertentu. Termasuk tadi kalau saya melihatnya para pengaku Mahdi itu dia mencoba untuk menyeret hadis itu untuk melegitimasi dirinya sebagai charismatic leadership. Nah, itu sebagai charismatic leadership. Saya sebagai itu. Nah, itu pembuatan hadisnya semacam itu. Jadi hadis ini tidak hanya sebatas dipahami, tapi dijadikan sebagai satu landasan untuk melakukan sebuah kegiatan, aktivitas. Nah, jadi ini kalau saya menggunakan bahasa filsafat ya filsafatnya misalkan pukul atau apa ini memang sengaja diseret untuk kepentingan. Jadi hadis ini tidak murni dipahami, tapi memang sengaja terkadang diseret untuk kepentingan tertentu. Ada orang-orang yang menggunakan hadis untuk kepentingannya. Misalkan hadis-hadis tentang ekonomi misalkan, kadang kan ya juga ada orang yang kemudian melabeli produk-produknya menggunakan hadis-hadis itu.
hadis ini. Nah, untuk kepentingan itu. Jadi hadis ini digunakan untuk kepentingan. Jadi tidak hanya sekedar dipahami. Gitulah. Gitu, Mbak. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Saya bacakan ya. Dari Pak Ilham. Di sini beliau bertanya tentang untuk mengaitkan di slide ke-9 terkait penilaian keabsahan dan keautentikan hadis tidak murni dari ketelitian, tapi lebih kasih terhadap penguasa. Apa kasus konflik? Nampaknya tadi sudah, Mbak. Mohon maaf, Pak. Okay. Jawab semua. Jadi nanti kalau mau buat teman-teman bisa raise hand atau di room chat. Pokoknya intinya kalau mau membaca lebih lanjut ya, nanti bisa baca tulisan ini ya, bisa didapatkan di Mizan ya, di Mizan Store. Untuk saat ini masih menunggu open PO dari penerbit Mizan. Itu kalau mau melalui saya juga bisa, tapi kalau mau langsung ke Mizan juga silahkan kan begitu. Ya nanti ada teman kita dari Grace bisa sebagai narah untuk pemesanan buku dengan ya Pak. Oke. Nah ini kalau saya mencoba untuk ini membuat skema ini para pengaku Mahdi Islam awal ini. Nah, bisa dilihat ya atau belum? Bisa Mas. Nah ini para pengaku Mahdi di masa-masa Islam awal ini. Skemanya komplit. Jadi mereka mengaku Mahdi. Jadi nanti antara kalian barangkali mau meneliti tentang Mahdi model saat ini nggak apa-apa. Atau malah justru mendeklarasikan diri sebagai Mahdi. Ya silakan, nggak apa-apa. Nanti saya teliti. Mbak Azmi mungkin boleh saya bertanya? Ya. Ya, silakan, Mbak Lim. Ya. Tentunya untuk teman-teman yang lagi nyari ide atau judul, terutama yang di jurusan atau prodi ilmu hadis itu barusan sudah dikasih ide itu sama Pak Dokter ini. Siapa yang mau membahas Mahdi kontemporer? Enggak, saya pertanyaan saya gini, Mas Riza, tadi terkait dengan yang terakhir yang ditanyakan Mbak Norma Azmi itu, apakah kondisi Islam di abad di masa awal sekarang gitu, mungkin begitu ya, sehingga kemudian dalam pertama hadis itu mana hadis itu diproduksi, di mana hadis itu dipahami pula, itu mungkin Muslim. Paham? Sampun, Mbak. Sampun. Oke, terima kasih. Jadi gini, ketika berbicara masalah ini, ya, jadi mereka yang melakukan produksi hadis ini sebenarnya bukan para pemimpinnya langsung ya, akan tapi orang-orang yang ada di belakangnya ini, bawahan-bawahan itu yang kemudian memproduksi narasi itu. Nah, mereka memproduksi itu karena ada beberapa kekhawatiran atau bahkan kekecewaan karena seharusnya yang mereka dapatkan ternyata direbut oleh orang lain.
harusnya saya itu yang berhak untuk memimpin umat Islam. Tapi kenapa orang lain? Nah itu. Dan ini yang paling mengalami masalah ini paling pelik adalah kelompok Syiah. Karena pada masa awal itu, ya ketika Ali kemudian dihabisi oleh Muawiyah, itu kelompok Syiah sudah kecewa banget. Kenapa? Kok direbut? Kemudian anaknya Ali Al Hasan sempat menerima itu, ya Al Hasan bin Ali itu kemudian menerima. Namun pada akhirnya Al Hasan tahu persis jadi kalau saya tetap di wilayah politik nanti umat Islam pecah, kan begitu. Akhirnya dia bernegosiasi dengan penguasa Umayyah, ya. Saat itu siapa ya? Saya lupa, Yazid atau siapa? Saya lupa namanya. Karena udah lama nggak baca bukunya. Nah, kemudian dia menarik diri, dia masuk ke dunia spiritual, dia masuk ke dalam dunia sufistik. Maka Al Hasan ini merupakan salah satu pendiri tasawuf, ya. Tapi ketika dia menyerahkan kekuasaan itu dengan catatan nanti setelah masa ini selesai, suksesornya harus dikembalikan ke Ahlul Bait, kan begitu. Ternyata tidak, diambil alih oleh anaknya lagi, ya. Jadi Umayyah ini, dari dinasti Umayyah ini kemudian berlanjut terus sampai pada Mas Husain itu kecewa. Husain mau merebut itu, dia mencoba untuk mengingatkan kembali bagaimana perjanjian dulu. Nah, tapi dalam mengingatkan itu ternyata terjadi pertumpahan darah sampai terjadi peristiwa Karbala itu. Begitu seterusnya. Jadi masa-masa itu selalu dalam masa pergantiannya itu selalu terjadi pertumpahan darah. Seorang pemimpin mati. Nah, jadi mereka itu mencoba untuk merebut kembali apa yang seharusnya milik saya. Nah, berarti gitu. Jadi misalkan di dalam digeret pada masa sekarang, dia misalkan ada kelompok Islam yang merasa harusnya ini negara bisa maju kalau yang megang adalah orang Islam. Ini adalah saatnya kami yang memegang itu. Misalkan gitu kan bisa kan? Kemudian dia menawarkan konsep yang misalkan konsep khilafah, kemudian pemimpinnya dinobatkan sebagai apalah, bahkan kemarin yang saya sebut sebagai Al-Mahdi, claimingnya dari Habib Rizik itu, itu bukan dari milenial. Kenapa? Kelompok Islam yang yang begitu itu merasa mereka lah yang sebenarnya berhak untuk mengatur negara yang kebetulan mayoritas umat Islam ini. Nah, mereka semacam itu, bahkan membuat berita-berita viral. Ya, berita-berita viral menggunakan akun-akun fiktif. Dalam hadis yang masa lampau juga demikian. Jadi narasi ini, untuk memblow up narasi ini harus diciptakan para perawi-perawi yang majhul. Jadi di antara perawi tadi ada yang majhul, ya. Ada yang majhul dalam arti kalau menurut saya ya, akun fiktif itu untuk memberikan legitimasi bahwa ini tidak ada kekosongan perawi. Ya, karena di situ memang ada kekosongan perawi, sehingga saya dimasukkan akun majhul. Bahkan tokoh-tokoh itu terkadang memang dia menjadi tokoh-tokoh yang disegani, begitu. Akun-akun fiktif itu untuk menjadikan isu itu viral. Jadi semisal Anda menggunakan proses yang sama dalam kajian hadis, bukan isu. Hadis itu kan bisa membentuk sebuah wacana, ya. Hadis itu bisa membentuk sebuah wacana. Nah, sehingga dalam konteks saat ini misalkan kita mau membuat wacana, sekalipun kita tidak mengklaim itu sebagai hadis, tapi kita bisa menggunakan model-model itu. Kita harus mencari orang-orang yang memviralkan berita itu. Kita harus cari murid-murid itu. Bahkan kalau memang pakai dunia maya, ya kita bisa membuat akun majhul itu, akun fiktif, kemudian diviralkan, seakan-akan itu mutawatir, kan begitu. Nah, kemudian ketika sudah mutawatir, ini viral. Jadi seakan-akan isu itu adalah benar adanya, tapi sebenarnya sebuah ciptaan, kan begitu. Nah, hadis pun demikian itu. Akhirnya banyak narasi itu kemudian dikutip oleh hadis-hadis kecil. Kitab-kitab hadis kecil itu banyak sekali nanti. Hadisnya sama. Kalau kita lacak ke dalam hadis induk, ternyata hanya ditemukan dalam 3 kitab hadis yang dari kutubus sittah tadi. Sementara kitab-kitab yang lain, misalkan ada Musnad Ahmad bin Hambal itu ada.
Terus ada Nu'aim bin Hamad juga paling banyak narasinya. Karena memang kitabnya Nu'aim bin Hamad itu spesialis dalam masalah fitan, al-fitan ya. Namanya kitabnya juga al-fitan kan gitu. Nu'aim bin Hamad spesialis masalah ya, al-fitan itu. Jadi termasuk Dajjal itu tadi. Dajjal itu juga menjadi masalah dalam penelitian, itu bisa dilacak. Kalau bagi kalian yang memang fokus dalam kajian hadis ya, itu juga masalah kenapa Ali. Nah ini saya sempat bersinggung juga. Kenapa Ali itu tidak terlalu banyak periwayatannya dalam tradisi Sunni. Dalam tradisi Sunni itu sangat sedikit. Ketika sangat sedikit ini saya merasa Ali kenapa dia tersingkir dalam periwayatan hadis. Sementara dia itu kan bagian dari as-sabiqunal awwalun, orang yang memang sejak kecil mengikuti Nabi, tapi kenapa periwayatannya di kalangan Sunni justru agak minim? Why? Kenapa? Nah, ini bisa dilacak ini. Apakah karena dia itu memang orang yang diagungkan oleh kelompok Syiah, sementara tradisi Sunni ini tidak mau menerima riwayat-riwayat Syiah? Nah, ini berarti menjadi persoalan besar ini. Nah, termasuk saya pernah meminta mahasiswa saya untuk meneliti tentang keislaman Abu Thalib. Keislaman Abu Thalib itu. Jadi narasinya itu Abu Thalib kan tidak masuk Islam. Sementara dalam narasi Syiah yang kebetulan di salah satu di antara perawinya ada Ali itu mengatakan Abu Thalib sudah masuk Islam. Nah, ini jadi pertanyaan ini kenapa itu bisa begitu? Kenapa terkait dengan keislaman Abu Thalib malah justru tidak diriwayatkan oleh Ali? Sementara Ali menyatakan apa itu jenenge? Islam, begitu. Wah, nanti bisa saja saya kok terlalu begini nanti saya tuduh Syiah nanti. Kita harus terbuka lah dalam kajian itu. Bukan berarti mendukung Ali atau tidak. Ya, tapi dalam praktiknya, dalam kajian hadis ternyata memang banyak problem. Di situ hanya orang-orang yang memang benar-benar jeli yang melihat ini sebagai masalah. Itu sajalah. Gitu Mbak Lin. Yes, ya. Terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan ini. Bagaimana nih Pak? Mbak, sebentar. Suaranya putus. Oh iya, maaf. Halo. Bisa terdengar ya Pak? Yes, Ambon. Bagaimana sih peran kita sebagai akademisi dalam menanggapi yang mana ada seseorang yang mengaku dirinya adalah imam atau memperlihatkan video-video yang mungkin itu kita mungkin lebih khususnya karena kita juga mengelola tentang saya sekalian promosi ya Pak, kenalkan. Jadi di itu ada tafsir ya. Nah, gimana sih? Gimana Mbak? Putus lagi. Enggak Pak. Jadi bagaimana peran kita untuk menanggapi persoalan seseorang yang mengaku? Ya, sudah tadi. Itu sudah saya tangkap. Yang selanjutnya tadi loh. Yang selanjutnya tadi karena kita mengelola website. Jadi apa yang lebih baik diambil untuk menanggapi isu-isu tersebut yang mana kita berbentuk tulisan. Maaf, saya menanggapi bentuk tulisan. Oke. Nah, kalau kita selaku akademisi kita memang tidak mempunyai
mempunyai kekuatan untuk melakukan konten gitu. Penelitian narasi, tapi secara ilmiah. Jadi bukan berarti langsung kita ikut keluar-keluar, nggak ada Mahdi itu begini, enggak kan gitu. Jadi tetap, dan itu akan wajar ya, wajar ketika mereka mengaku sebagai Al-Mahdi. Karena mereka memang tidak melakukan kajian hadis itu hanya sebatas kritik sanad. Kemudian mereka mencoba untuk mengkait-kaitkan narasi itu dengan dirinya. Udah, ini nubuatan ini adalah saya kan begitu. Apalagi kalau dibumbui dengan dia pernah bertemu dengan Jibril lah, misalkan, ini dalam bahasa saya lebih sakral. Ya, jadi kalau kita selaku akademisi justru itu menjadi bahan penelitian selanjutnya kan begitu. Para pengaku Mahdi. Mungkin di tempat kali di mana di Surabaya barangkali ada yang mengaku diri sebagai Mahdi. Wah, ini nanti bisa diinformasikan ke saya nanti. Nah, begitu. Nah, terkait dengan tulisan di website ini, ya nanti kita bisa melakukan tulisan inilah, kita bahasanya secara bahasa-bahasa yang sangat ilmiah, bahasa-bahasa yang sangat ilmiah, jadi tidak, karena isu ini isu sangat sensitif ini, isu ini benar-benar sangat sensitif. Misal saya mengatakan vulgar Al-Mahdi itu nggak ada, pasti bisa saja nanti saya akan dihabisi oleh mereka-mereka yang mengagungkan kelompok Mahdi. Kan begitu. Bahkan dianggap merasa bisa saja ini sudah tidak mempercayai teologi Islam ini. Mereka nggak tahu kalau proses teologi itu ada sejarahnya. Ya, kalau kita pernah belajar ilmu kalam pasti tahu bagaimana proses teologi itu berkembang kan begitu. Nah, begitulah. Oke, memang isu ini sangat sensitif. Saya pas mau ujian terbuka saja itu sudah was-was. Ini kalau saya salah ngomong bisa fatal ini akibatnya kan begitu. Saya harus benar-benar teliti saat itu. Akhirnya alhamdulillah malah mendapatkan apresiasi di situ. Ya, terima kasih Pak Gelar malam. Sebenarnya saya berat untuk menutup ini karena pasti banyak yang tapi hanya lebih bisa lewat tulis lewat pakai langsung juga bisa nih. Karena buku ini menurut saya langka, jarang sekali ada buku yang membahas tentang seutuhnya tentang Imam Mahdi. Bagaimana sih peran dan posisi Imam Mahdi, kemudian siapa sih Imam Mahdi. Jadi ini rekomendasi bagus, bacaan yang sangat bagus sekali, sangat menarik. Insya Allah nanti teman-teman bisa langsung PO ya. Karena belum ada di toko-toko ya Pak. Iya, masih di Mizan ini. Langsung ke Mizan nanti. Bisa melalui saya, bisa langsung ke Mizan, atau bisa dikoordinir. Dan kebetulan ini buku diterbitkan seri Teroka kerjasama dengan Kementerian Agama ini. Kerjasama dengan Kementerian Agama. Jadi ada 7 seri. 7 seri itu yang 3 sudah pernah diterbitkan sebelumnya. Jadi yang 3 itu cetak ulang. Ya, saya pernah melihat. Yang yang 4 baru gitu. Oke, mungkin kita tutup ya Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang sangat berharga. Sama-sama. Besok kalau ada diskusi dari Tris ini saya dihubungi juga ya. Saya juga tertarik untuk ikut ini. Jadwalnya kapan? Dengan
ke website kami nggih. Iya. Salam kenal juga Pak, saya dari Pati. Cuma Dari Pati. di Surabaya nggih. Oh, Patinya mana? Patinya Gabus Pak. Oh, dekat. Ke Kudus dekat gitu kalau ke Kudus. Oke. Iya, Mbak. Ya. Jadi kami tetap selalu menunggu tulisan jenengan ke website kami nggih Pak nggih. Oke. Ada Hadispedia sama tafsiralquran.id, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di kajian keris pada malam hari ini. Dan saya juga terima kasih banget Dr. yang sangat berharga ini. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin PO dokter bisa melalui saya atau teman-teman keris atau Pak Dr. Kasim juga bisa nggih. Mungkin ada closing statement Pak. Closing statement. Ya, closing statementnya cuman ya mau berpikir apapun terserah, yang penting jangan lupakan membaca, itu saja. Iya, jangan lupa membaca nggih. Ayo, jangan lupa membaca karena kalau kan berpikirnya tersesat nanti. Okay. Kalau membacakan dia punya argumentasi, oh ini dasarnya kan begitu. Okay. Yeah. Terima kasih Pak. Yeah. Mungkin saya tutup acara pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih dan saya mohon maaf atas segala kesalahan, mungkin perkataan saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Azmi. Oke. Foto dulu. Kita ya, Pak. Dulu sama Pak Dokter. Biar ketularan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Reza. Azmi yang moto ya, atau saya pakai HP? Saya pakai HP. Mungkin Mas Senata. Nggih. Mas Senata bisa moto. Iya. Teman-teman bisa untuk menyalakan kameranya. Oh, sudah banyak yang out. Satu, dua, tiga. Pun, sudah selesai. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama Mbak Lim. Dokter Reza, semoga ke depan bisa mengisi kembali. Amin. Amin. Terima kasih buat juga karena dengan kita bertatap muka sama Dokter Reza. Nyambung anak. Iya, Mbak Lim itu kawan saya itu. Teman ini punya hadispedia.id, Mas Reza. Hadispedia.id. Ada hadispedia.id. Hadispedia.id. Di situ ada rubrik menu hadis tematik. Mungkin berkenan untuk tulis. Oh gitu ya, siap. Iya, bagus. Sebenarnya saya mau tanya, penasaran juga. Mohon maaf. Iya, Mbak Lim. Di S1, jenengan S1 S2-nya konsentrasinya tafsir hadis. Kenapa sudah banyak yang keluar ya? Iya, saya hadis terus ini. Saya selalu hadis terus, sekalipun prodinya tetap tafsir hadis, Quran hadis, tapi penelitian tetap ke hadis terus. Kenapa Azmi? Penasaran Ustazah. Oh, kenapa bertahan di hadis gitu? Oh, saya lihat juga di Scholar ini Pak lesnya menarik ya menurut saya hadis ya, karena kalau dalam bahasa saya
teks hadisnya pun tidak semuanya menerima, masalah di situ. Kalau Quran itu kan kebanyakan sudah menyatakan final, begitu loh. Sehingga ketika ada orang yang berani mengutak-atik masalah Quran, teks Quran, itu kan rodok rawan lah ya. Agak rawan. Kalau hadis kan kebanyakan memang masih debatable. Masalah teksnya saja itu sudah debatable kan gitu. Di ruang untuk penelitiannya lebih luas menurut saya sih ya. Tapi memang harus lebih teliti. Nah, di situ saja sih. Lebih asik saja, Mas. Pokoknya gitulah intinya. Terima kasih Mas Rikza, sehat-sehat selalu. Oke, Mbak Rim. Saya izin live dulu ya. Terima kasih banyak. Atau masih ada yang mau didiskusikan? Udah capek kayaknya, kasihan. Kapan-kapan aja lagi. Oke. Oke, sip. Saya minta undur diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri nggih. Terima kasih banyak atas semuanya. Terima kasih banyak. Makasih, makasih Bu Lim, Mbak Asmi. Sama.